kita semua dapat berkumpul di ruang kelas ini sebagai rangkaian dari proses belajar mata pelajaran. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran apa? Ikhlas. Nah, topiknya adalah daerahku dan kekayaan alamnya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kelancaran hingga proses pembelajaran kita sampai akhir. Untuk Anandazi sebagai ketua kelas, silakan untuk memimpin teman-temannya di depan. Attention, ready. Attention, ready. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pray attitude. Raise your hand and lower your hand. Recite doa before learning. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, please improve our knowledge and give us a good understanding and learning today. Amin. Alamin. Amin. Baik, syukur Anandazi. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ustazah ingin tahu siapa yang hadir saja pada pembelajaran kita hari ini. Oke, dengan temannya ya. Oke, Anandazi Hadir. Oke, Konita, Hadir. Caca hadir. Oke, Faiko Hadir. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Tidak ada. Ada atau tidak? Alfia. Alfia, kenapa Alfia tidak hadir? Sakit. Oke, karena Alfia tidak hadir, mari kita bersama-sama doakan teman kita agar teman kita diberikan kemudahan, diberikan kesembuhan, sehingga teman kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini bersama-sama. Oke, selanjutnya Ustazah mohon untuk anak-anak sekalian berdiri sejenak, kita bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Oke ya, apakah anak-anak semua sudah hafal lagu Tanah Airku? Sudah? Kalau baiknya kita mulai ya.
Mau dijelaskan caranya? Ya, betul. Banyak suku dan bangsa. Selanjutnya sebelah sini lagi. Karena kita semua mencintai tanah air. Betul sekali. Di belakang ada jawaban? Ada jawaban? Oke, sebelah sini ada? Karena semua pelajaran kita hari ini Betul ya. Ini intinya. Selanjutnya di sebelah situ ada? Betul, kita bersyukur ya. Nah, lagu tersebut ada kaitannya terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang apa? Daerahku dan kekayaan alamnya. Nah, anak-anakku sekalian, perlu anak-anakku sekalian mengetahui bahwa kekayaan adalah sebuah benda mati maupun benda hidup yang dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Artinya kita memanfaatkan kekayaan alam kita untuk kita bertahan hidup. Kalau tidak ada kekayaan alam, sekarang kita masih hidup atau tidak? Tidak. Ya. Nah, perlu anak-anak sekalian ketahui lagi bahwasanya ada berbagai jenis kekayaan alam. Yang pertama ada kekayaan alam kehutanan, yang kedua ada pertambangan, yang ketiga ada kelautan, dan yang terakhir ada pangan. Apa saja contohnya dari kekayaan alam dari kehutanan? Siapa yang tahu, Mas Yoren? Ada yang tahu kekayaan alam dari kehutanan? Banyak hewan. Iya, betul ya, ada flora dan fauna. Dalam hutan ada banyak rempah-rempah, biasanya ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Itu adalah salah satu contoh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Selanjutnya di pertambangan, ada yang tahu contoh dari kekayaan alam di pertambangan? Ada yang tahu? Mas Yohen? Kakak Ustazah, apa itu perkembangan? Pertambangan itu semacam usaha yang dihasilkan dari bumi. Seperti misalnya minyak gas keluarganya kalian pakai sehari-hari kan, bundanya kalian atau misalnya minyak gas kan. Selanjutnya ada batu nikel. Tahu tidak batu nikel? Batu bara. Iya. Nah, itu dari pertambangan ya. Selanjutnya ada dari perikanan atau kelautan. Kelautan itu contohnya apa? Kekayaan alamnya? Hasil tangkapan itu kan? Iya, betul sekali. Ada ikan, ada terumbu karang yang bisa dijadikan destinasi wisata ya. Ada rumput laut juga. Selanjutnya pangan. Ada yang tahu contohnya dari kekayaan alam pangan? Ada yang tahu? Pangan. Ada yang tahu? Contohnya iya. Contohnya ini. Berasnya ada juga makanan tradisional. Itu adalah salah satu contoh warisan budaya yang dijadikan kekayaan alam Indonesia. Contoh makanan tradisional yang ada di Sulawesi Selatan apa? Saya. Apa? Contoh Makassar. Makassar itu selanjutnya Sulawesi Selatan ya. Selanjutnya apa? Iya, Palu Basah itu ikoniknya Sulawesi Selatan juga. Jadi itu adalah salah satu contoh kekayaan alam pangan ya yang kita manfaatkan sehari-hari untuk keberlangsungan hidup kita. Bayangkan kalau kita tidak memanfaatkan semuanya, kira-kira kita masih hidup seperti sekarang tidak? Tidak. Ya. Baik anak-anak sekalian. Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, Ibu Guru atau Ustazah akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat merealisasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, Ustazah ingin mengajukan lagi beberapa pertanyaan kepada kalian. Kira-kira menurut kalian, apa yang membuat daerah kita atau daerah kita Selatan berbeda dari daerah yang spesial? Kira-kira ada yang bisa bantu Ustazah menjawab? Silakan. Keindahan tempat wisatanya. Betul sekali. Apa tempat wisata di daerah Sulawesi Selatan? Saya Silakan. kebun wisata Goa. Betul ya.
Yang menjadi ikonik lagi apa? Yang belum ada disebutkan. Apa yang menjadi ikonik Sulawesi Selatan? Yang tidak ada di luar Sulawesi Selatan apa? Betul ya jawaban kalian, yaitu Pantai Losari. Pantai Losari kan tidak ada di Sulawesi Barat, tidak ada di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat. Itu hanya ada di Sulawesi Selatan. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya Ustazah ingin menanyakan lagi sesuatu kepada kalian. Bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal tak? Bagaimana kehidupan masyarakat di tempat tinggal tak? Apakah baik, sejahtera, aman? Baik. Ada yang kira-kira mau silahkan? Ada yang mau menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat di tempat tinggal tak? Silakan. Ya? Ya, nyaman dan baik. Masih ada lagi jawaban? Ya, silakan Pak Iko. Damai, bersih dan sejahtera. Oke, masih ada lagi jawaban? Ya, silakan. Toleransi dan musyawarah. Betul ya sekali, toleransi dan musyawarah. Selanjutnya pertanyaan Ustazah adalah apa pengaruh kondisi geografis terhadap mata pencarian penduduk kita? Maksudnya adalah misalnya kita berada di wilayah pesisir. Di wilayah pesisir itu di mana? Pesisir. Di dekat laut. Salah satu mata pencahariannya orang di dekat laut apa? Ikan. Cumi. Yang tangkap ikan siapa? Nelayan. Betul. Jadi nelayan memanfaatkan kondisi geografis seperti perairan atau laut untuk menangkap ikan. Nah, nelayan ini menangkap ikan lalu dijual untuk mendapatkan money. Uang, oke? Ya, termasuk juga uang kan untuk membeli makanan ya. Selanjutnya pertanyaan Ustazah, apa pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal tak? Ada yang bisa menjawab? Sebelum itu belum bisa. Belum ada yang menjawab. Silakan, ada yang bisa? Apa pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal tak? Apa pengaruhnya menurut tak? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Apa pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal tak? Ya ada. Misalnya membawa adat istiadatnya untuk kita kenali juga ya. Misalnya ada orang Jawa, ada orang Sulawesi. Kita kan biasa bertanya kalau ada tetangga kita dari mana. Biasa tuh kepo, apa adat istiadat kak? Bagaimana tradisinya, gitu kan? Tapi kalau orang tersebut datang ke daerah kita tidak berpengaruh, jangan mengambil hal buruk dari adat istiadat mereka ya. Kita mengambil hal baiknya saja, oke? Selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana sikap yang baik menghadapi kehadiran masyarakat pendatang? Anda bisa jawab? Bagaimana sikap yang baik kita menghadapi kehadiran masyarakat pendatang? Oke, silakan Alifia. Ya, sopan. Mengajaknya bersosialisasi. Ya, betul. Menyapa ya, betul. Sebelah sini ada. Mengajak berkenalan. Iya kita. Menjaga kerukunan. Ya Kunita. Menjaga kebersihan. Luna. Sebelah sini ada. Oke, semua jawabannya anak-anak berikan itu semuanya benar ya. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah kita agar tetap lestari? Ada yang bisa jawab? Silakan sebelah sini lagi. Membuang sampah pada tempatnya. Betul. Membuang sampah pada tempatnya itu membuat kehidupan kita, lingkungan kita menjadi lestari. Menjaga dan merawat. Betul, menjaga dan merawat. Mengadakan kerja bakti. Mengadakan
bukti ya semua jawaban yang anak-anak berikan semuanya betul ya. Selanjutnya Ustazah sudah membagi beberapa kelompok, yaitu 3 kelompok ya. Sebelum anak-anak semua masuk di kelas, Ustazah telah menyusun kursinya. Ada 3 kelompok dan dalam satu kelompok itu ada 7 orang. Tapi ada teman kalian tidak hadir, jadi ada yang 6, ada yang 7 ya. Oke. Oke, pada pembelajaran kita hari ini terkait dengan daerahku dan kekayaan alamnya, kita akan melakukan sebuah proyek. Itu tidak ada fotokopinya. Proyek kerja. Tahu? Tidak. Tidak Tahu. Oke. Jadi proyeknya namanya adalah Petualangan Seorang Detektif Berburu Harta Karun Indonesia. Alurnya itu, Ustazah akan menjadi sebuah bos detektif. Namun Ustazah tidak bisa mencari harta karun tersebut hanya dengan sendiri. Ustazah membutuhkan bantuan dari detektif lainnya. Siapa detektif lainnya itu? Ada yang tahu tidak siapa detektifnya? Siapa yang tahu? Kita semua. Iya, betul sekali. Kalian semua adalah detektif pembantu bos atau Ustazah untuk mencari harta karun Indonesia ya. Nah, di sini Ustazah punya 3 amplop yang bertuliskan misi. Di misi ini ada beberapa clue yang harus detektif pecahkan, harus detektif cari. Apa isi dari amplop ini, ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Tidak ada. Kamu apa? Betul ya. Isi dari amplop ini adalah sebuah clue untuk mencari harta karun Indonesia. Namun sebelum itu saya menunjuk dulu leader dari setiap kelompok. Kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ketua dari kelompok ini adalah Caca. Ketua dari kelompok ini adalah Lula. Ketua dari kelompok ini adalah Nuri. Oke? Silakan untuk para leader maju ke depan untuk mengambil amplop. Oke, sebelum itu Ustazah akan bacakan. Tapi Ustazah bacakan. Oke, isi dari amplop ini adalah clue yang pertama. Aku berada di jalan keluar. Tahu tidak maksudnya itu apa? Tahu. Di mana? Di exitnya. Ya, betul ya, exitnya. Selanjutnya aku berada di jendela dunia. Reading corner. Betul ya, di pojok baca ya. Selanjutnya aku berada di tempat barang penyimpanan siswa. Betul. Selanjutnya clue yang keempat, aku berada di tempat isi perut manusia. Tempat makan. Betul, ternyata semua siswa Ustazah sangat cerdas ya. Oke, silakan diambil tempat masing-masing. Oke, sebelum kalian attention, oke, sebelum kalian melakukan petualangan, tiap kelompok Ustazah akan membagi di mana rute yang akan kalian lalui ya. 1, ini berdua rute 1, rute 2, rute 3, rute 4. Oke? Jadi kalian ke rute yang Ustazah tunjuk, oke? Di sebelah sini rute 1, rute 2, rute 3, rute 4. Di sebelah sini rute 1, rute 2, rute 3, rute 4. Oke, paham? Teman-temannya tidak hanya satu, oke? Baik, selanjutnya dengarkan anak-anakku sekalian. Perhatian. Perhatian. Sebelum berpetualang, Ustazah mau tes dulu semangat ya. Tepuk semangat.
sekalian. Jadi kalian hanya mengambil satu saja harta karun. Oke? Kalau seperti itu, Ustazah akan hitung dan kalian mulai mencari harta karun tersebut. Silakan stand up please. Wih, belum. Stand up please. Anak-anak bersoleha, stand up please. Dalam Ustazah akan hitung. Kalian mulai mencari harta karun tersebut, oke? 1, 2, 3, setengah, 3. Ustazah hitung 1 sampai 3, semua sudah ada dapat harta karun. 1, 2, 3 setengah, 3. Oke, kalian semua telah mendapatkan harta karun yang telah dinantikan, yaitu harta karun Indonesia. Coba kalian amati di gambar itu apa? Itu apa? Itu adalah kekayaan alam di Indonesia. Jadi harta karun yang kita maksud adalah kekayaan alam yang ada di Indonesia. Selanjutnya Ustazah akan menanyakan sesuatu kepada kalian lagi. Ustazah mau nanya ke Nuri deh. Nuri dapat gambar apa? Oke. Menurut Nuri apa kegunaan dari gambar tersebut? Untuk apa? Kambing untuk apa? Kuda untuk apa? Makan? Ya, berkendara boleh. Untuk makanan juga boleh ya. Selanjutnya, apakah kekayaan alam tersebut ada di daerah kah? Tidak ada? Oke. Selanjutnya Ustazah mau nanya lagi di lingkungan sini ya, psikolog sini. Oke, Konita. Konita dapat gambar apa? Matahari. Menurut Konita, apa kegunaan atau manfaat dari matahari? Iya, baik mengerikan pakai. Menurut Konita, apakah benda tersebut dapat ditemukan dengan jumlah berlimpah? Iya, karena matahari hanya betul ya. Oke, silakan. Dapat gambar apa Ki? Air. Menurut Tak, air itu kegunaannya apa? Untuk minumnya. Menurut Tak lagi, apakah benda tersebut banyak ditemukan di daerah kita? Ya tentunya sama air. Oke kita. Dapat gambar apa Ki? Dapat cabai. Menurut Tak, apa kegunaan dari cabai? Bahan makanan ya, rempah-rempah ya. Selanjutnya, menurut Tak, apakah benda tersebut atau kekayaan tersebut berlimpah di daerah Tak? Oke, tentunya ya setiap daerah Ustazah yakin itu ada cabai. Oke, kita dapat udara. Menurut Tak, apa kegunaan dari udara? Untuk bernafas ya. Kalau tidak ada udara kita mati. Selanjutnya, apakah udara ditemukan dalam jumlah banyak di daerah Tak? Iya jelas ya. Sekali kita nomor pagi. Apa kegunaan dari pagi? Dari makan kompor. Sehari kita makan itu nasi. Selanjutnya, apakah benda tersebut atau kekayaan tersebut ditemukan banyak di daerah Tak? Baik sekali ya. Oke, kalau posisi lagi, silakan. Kita dapat gambar apa? Udah. Menurut apa manfaat dari itu udah? Iya, dijadikan delman biasanya di luar Jawa, di Jawa itu dijadikan delman. Menurut apakah kuda ditemukan banyak di daerah Tak?
Ada di daerah tak? Di daerah tak itu di kampung tak ada? Tidak? Oke. Oke, kita dapat apa? Pare. Menurut apa kegunaan dari pare? Iya, jadi bahan makanan sayur ya. Ya, apakah benda tersebut berlimpah di daerah tak? Banyak sekali. Kita dapat apa? Karet. Menurut apa kegunaan dari karet? Dijadikan bahan pengikat ya. Bahan pengikat pakai karet. Selain menurut lagi, apakah benda tersebut ditemukan berlimpah di daerah tak? Tidak. Oke, tidak. Sapi. Menurut apa limpah dari sapi? Susu. Apa lagi? Jadi bahan makan? Bahan makanan. Menurut tak, apakah sapi ditemukan banyak di tempat tinggal tak? Iya. Oke, kita lagi. Kita dapat apa? Hutan. Menurut tak, apa kegunaan dari hutan? Tidak selanjutnya. Kegunaan dari hutan bisa dipakai untuk mendaki. Biasanya kalau orang mendaki betul ya. Sebagai tempat healing ya. Iya. Satu contohnya. Selanjutnya, menurut tak, apakah hutan terdapat banyak di daerah tak? Tidak. Tidak. Yakin tidak? Tidak. Oke. Semua beberapa jawaban telah saya dengarkan bahwasanya ada beberapa sumber daya yang ada di daerah kita, ada juga tidak ada di daerah kita. Dan tentunya kekayaan alam tersebut banyak manfaat untuk keberlangsungan hidup kita ya sebagai manusia. Oke. Anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan di sini Ustazah telah menyediakan sebuah kertas, sebuah tabel ya, yang bertuliskan terdapat dalam jumlah banyak di daerahku. Yang kedua, tidak ditemukan dalam jumlah sedikit di daerahku. Dan langkah yang perlu kalian lakukan adalah, kalian kan sudah ada ya kata-kata yang kalian dapatkan. Kalian silakan ditempel di sini. Apakah kekayaan alam tersebut terdapat dalam jumlah banyak di daerahku atau tidak ditemukan dalam jumlah sedikit di daerahku? Di sini banyak di daerahku, di sini tidak banyak di daerahku. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1, Andri. Oke, perhatian. Iya. Perhatian. Iya. Oke, karena anak-anakku semuanya telah menempelkan harta karun yang telah dapatkan, bisa kita lihat bersama mana yang paling banyak terdapat dalam jumlah banyak di daerahku atau tidak terdapat dalam jumlah tidak sedikit di daerahku. Terdapat dalam jumlah banyak di daerahku. Oke. Di sini saya mau tunjuk beberapa deh. Saya kepo kenapa kalian menempelkan beberapa harta karun ini di tempat terbanyak. Oke, yang pertama garam. Siapa yang menempel saya garam? Oke, silakan Alifia, kenapa garam banyak di daerah kita? Banyak di pasar. Apakah ada yang bertani, ada nelayan yang mengelola air laut sebagai garam? Ada? Ada, oke. Selanjutnya Ustazah pilih kuda. Kenapa kita pilih kuda di daerah? Kenapa kita pilih kuda di jumlah banyak di daerahku? Apa alasannya? Caca, kenapa memilih kuda di dalam kolom terdapat dalam jumlah banyak di daerahku? Tolong dikasih. Karena banyak di kampungku. Selanjutnya Ustazah pindah lagi deh ke bagian sini. Siapa yang menempelkan hutan? Oke, Zee, silakan
Kenapa sih menampilkan hutan di kolom tidak ditemukan dalam jumlah sedikit di daerahku? Saya nggak pernah lihat hutan di Makassar. Oke ya, karena tidak ada hutan di Makassar ya. Selanjutnya, siapa yang menampilkan tebu? Oke, apa alasannya? Kenapa kita? Oke, tebu. Kenapa kita menampilkan tebu di kolom tidak ditemukan dalam jumlah sedikit di daerahku? Oh, karena kita jarang lihat. Oke. Selanjutnya satu lagi. Kerbau. Siapa yang menampilkan kerbau? Kenapa Yuna menampilkan kerbau di kolom tidak ditemukan dalam jumlah sedikit di wilayahku atau di daerahku? Karena tidak di kampung tak, ya. Semua rata-rata jawabannya tidak ada di kampung ya. Kenapa kalian menampilkan di sini? Oke. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya Ustazah mau menayangkan sebuah video pembelajaran yang singkat saja untuk kalian lihat terkait dengan materi kita hari ini, yaitu apa? Tentang daerahku dan kekayaan alam. Ya, daerahku dan kekayaan alamnya. Oke. Mohon disimak karena di sini tidak ada proyektor lagi rusak, jadi anak-anakku boleh menyimak.